Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya. Minimal 3 yang harus kita patuhi. Yang 3 itu apa saja? Yang 3 itu apa saja? Yang pertama? Iya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari wabah ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan Rafis seperti biasa pimpin doanya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman warzuqna fahman. Terima kasih Rafi telah memimpin doanya. Baik, tambah semangat kita. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Diikuti nyanyi bersama. Garuda Pancasila. Ayo nyanyi nah. Dia berdoa untukmu Pancasila ada negara rakyat adil makmur. Mudah-mudahan dengan kita selalu menyanyikan lagu nasional kita, rasa cinta tanah air kita semakin kuat ya. Minggu semalam kita belajar tentang apa? Kita belajar mengidentifikasi cara mempersuasi, Bu. Iya, kita belajar cara memersuasi. Masih ingat ya cara memersuasi? Kalau udah lupa nanti diulang-ulang lagi di rumah ya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar masih berkaitan dengan persuasi, tapi kita belajarnya tentang pidato persuasi. Ibu sampaikan dulu KD-nya. Kompetensi dasarnya itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuannya itu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. KD keterampilannya menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Indikator yang harus kalian capai itu membuat teks pidato persuasif. Jadi, di sini nanti kalian ada 2 tugas. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks pidato, dan yang kedua adalah membuat teks pidato. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya ya melalui grup WA. Pidato persuasif, itu yang pertama. Yang kedua, setelah memahami langkah-langkah menuangkan gagasan dalam teks pidato persuasif, peserta didik diharapkan mampu membuat teks pidato persuasif. Disinilah kompetensi kalian atau indikator kalian yang harus kalian capai di sini, menganalisis dan membuat. Coba baca Fitriani. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Iya, pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi serta bersifat mengajak. Ciri-ciri pidato persuasif di sini ada 4. Yang pertama, bersifat mengajak. Apa maksudnya bersifat mengajak? Maksudnya adalah apa yang kita sampaikan itu supaya diikuti oleh para pendengar. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu, perasaan orang yang mendengarnya supaya mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan.
Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Apa maksudnya bersifat membangun? Bersifat membangun itu maksudnya kalimat-kalimat yang tidak merendahkan orang, tidak menjatuhkan orang, kalimat-kalimat yang memberi hal-hal positif, ya, itu namanya bersifat membangun. Yang keempat, yang terakhir, menyertakan topik permasalahan. Topik permasalahan atau temanya. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau pidato kita tidak ada topiknya, otomatis pidato kita ini tidak terarah. Kita pun berbicara nanti akan bingung karena tidak ada tujuannya, tidak ada topiknya. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Nah, ini kaidah kebahasaannya ini ada 5. Yang pertama, bersifat mengajak dan memengaruhi. Bersifat mengajak dan memengaruhi itu tadi kita juga sudah bahas di bagian ciri-ciri tadi ya. Sudah paham tadi kan? Yang kedua, adanya kata-kata persuasi. Apa itu kata-kata persuasi? Contohnya seperti ayo, mari. Kalau ada kata-kata seperti itu, berarti itu merupakan kata-kata persuasi. Terus yang ketiga, membuat sejumlah pendapat dan fakta. Jadi apa yang kita sampaikan itu bukan asal bicara, tapi berdasarkan pendapat. Pendapat kita ini berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Apa memang yang benar-benar terjadi. Yang keempat, banyak menggunakan kata ganti kita. Mengapa saat kita berpidato itu harus menggunakan kata ganti kita? Supaya orang yang mendengarnya itu tidak merasa digurui. Orang yang mendengar itu merasa kedudukannya sama dengan kita. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Menggunakan kalimat bersifat membangun juga tadi ada di ciri-cirinya, sudah Ibu jelaskan. Bersifat membangun di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang tidak menjatuhkan orang. Kita lanjutkan ke strukturnya. Struktur pidato persuasif itu sebenarnya sama dengan jenis-jenis pidato yang lainnya. Ada 4 strukturnya. Yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi, dan yang keempat penutup. Coba salam pembuka di bagian ini terdapat apa saja? Bagian pendahuluan, bagian ini berisi gambaran umum dari maksud pidato secara keseluruhan agar bisa menarik perhatian para pendengar. Di bagian isi, ini ada intisari dari apa yang ingin kita sampaikan, apa tujuan kita menyampaikan ini, atau rencana kita menyampaikan ini. Inilah hal yang paling penting di bagian isi. Ya. Yang terakhir itu ada penutup. Ada apa saja di penutup? Di penutup itu ada simpulan dan harapan. Nah, inilah strukturnya. Jadi ingat ya, struktur pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, isi. Dan yang keempat apa? Penutup. Yang keempat ada penutup. Baik, coba Ibu ingin ngecek pemahaman kalian ya. Siapa yang mau jawab ini? Coba Ibu ingin ini. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menentukan ini? Bagian salam pembuka yang mana? Dari mana ke mana? Coba siapa? Sampai mana? Kita rasakan pada saat ini. Iya, pinter Pina. Sudah paham ya bagian struktur salamnya? Oke. Sekarang bagian pendahuluannya. Pada kesempatan ini sampai gawai serba digital seperti saat ini. Iya, pendahuluannya itu pada kesempatan kali ini sampai digital seperti saat ini. Ya, itu merupakan pendahuluannya. Sekarang isinya. Yang mana isinya? Siapa? Dari sangat disayangkan sampai memahami perasaan orang lain. Oke, dari sangat disayangkan sampai memahami perasaan orang lain. Iya. Terakhir penutup. Siapa? Dari teman-teman yang berbahagia Ya. sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah menulis pidato. Langkah-langkah menulis pidato itu ada 5. Yang pertama, tentukan topik atau temanya. Yang kedua,
tentukan tujuan pidato. Yang ketiga, pahami audiens. Audiens ini apa? Audiens ini adalah para pendengar. Siapa yang akan mendengarkan pidato kita? Kita harus tentukan dulu, sesuaikan dengan tema yang akan kita ambil. Yang keempat, tentukan pokok argumen. Pokok argumen ini sama dengan pendapat. Pendapat-pendapat apa saja yang ingin kita sampaikan di situ. Inilah langkah-langkahnya yang harus kalian pahami. Karena langkah-langkah ini berkaitan dengan tugas kalian. Yang kedua yaitu membuat teks pidato persuasif. Ibu bagi kelompok 12, Bu. 12 ya, berarti pas kalau kita bagi 4 orang satu kelompok. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Siapa yang mau tampil dulu? Kelompok siapa yang mau tampil dulu? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi judulnya pidato persuasif adalah pendidikan. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan dalam acara peringatan pendidikan nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah SWT sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan, kecuali hanya Allah ini yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ibu mendengar kejanggalan tadi. Coba siapa yang bisa mengoreksi ini? Ayo, apa kira-kira kejanggalannya tadi? Apa kira-kira kekurangannya tadi? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Membaca apanya yang salah tadi? Allah Subhanahu wa taala, Bu. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Dibacanya apa tadi? Allah SWT. Allah SWT. Tak boleh seperti itu ya, Nak ya. Kalau Allah itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. tapi secara keseluruhan sudah bagus, sudah hebat, temanya juga bagus sekali. Cuman kesalahannya itu sedikit saja, membacanya saja ya. Coba Salwa, kamu simpulkan pelajaran kita hari ini, apa kesimpulannya? Kesimpulan pidato persuasif itu memiliki 4 struktur, yaitu salam pembuka, pendahuluan, isi, dan penutup. Iya, pidato persuasif itu memiliki 4 struktur. Yang pertama salam pembuka, pendahuluan, isi, dan penutup. Ditambah lagi pidato persuasif itu bersifat mengajak, memengaruhi, dan membujuk. Nah, itu kata kuncinya harus kalian ingat ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar dengan materi yang sama, pidato persuasif, tetapi indikator pencapaiannya yang berbeda. Kalau hari ini kita belajar membuat teks pidato persuasif, pertemuan selanjutnya kita akan menyajikan pidato persuasif. Jadi nanti kalian akan berpidato secara individu. Jadi mulai sekarang kalian cari referensi teks-teks pidato persuasif, boleh dari internet, boleh dari buku, atau boleh dari sumber-sumber yang lain. Paham untuk tugas berikutnya ya? Oke, kalau sudah paham, karena waktu kita sudah habis, semoga pembelajaran kali ini berkah untuk kita semua, ilmunya kita dapat, ya. Semoga kita selalu sehat. Dan untuk menutup pertemuan kali ini, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, selalu sehat, selalu semangat. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.